Perkenalkan, nama saya Nobita Sari Dewi Lumban Gaul, NPM S1G018037. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai variasi pengadukan dan waktu pada pembuatan bioetanol dari pati sorghum dengan proses sakarifikasi dan fermentasi serentak atau SSF. Sorghum atau sorghum bicolor merupakan sumber daya biji-bijian yang sangat berpotensi sebagai bahan baku produksi bioetanol. Sorghum memiliki kandungan pati sebanyak 56-73%. Pati sorghum terdiri atas amilosa dan amilopektin. Kandungan pati sorghum tersebut sangat berpotensi sebagai sumber bahan bakar nabati yaitu bioetanol. Hidrolisis adalah proses dekomposisi kimia dengan menggunakan air untuk memisahkan ikatan kimia dari substansinya. Proses hidrolisis pati menjadi sirup glukosa dapat menggunakan katalis enzim, asam, atau gabungan keduanya. Hidrolisis secara asam memutuskan rantai pati secara acak, sedangkan hidrolisis secara enzimatis memutuskan rantai pati secara spesifik pada percabangan tertentu. Menurut Purba 2009, proses hidrolisis enzimatik dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu enzim, ukuran partikel, suhu, pH, waktu hidrolisis, perbandingan cairan terhadap bahan baku atau polimer substrat, dan pengadukan. Enzim yang digunakan pada penelitian ini adalah enzim komersil jenis baru yaitu enzim Stragan 002 dalam Bioflow 2000, fermentor dengan volume 500 ml. Enzim ini adalah generasi kedua yang diproduksi oleh Genekor Internasional di Palo Alto, USA. Kelebihan dari enzim ini yaitu dapat langsung menghidrolisis pati tanpa memerlukan proses pemanasan dan dapat mengkonversi butiran pati menjadi gula secara terus-menerus. Pembuatan bioetanol dari sorghum pada penelitian ini menggunakan metode sakarifikasi dan fermentasi, yaitu menggabungkan tahapan hidrolisis dan fermentasi secara bersamaan dalam satu reaktor. Metodologi. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu sorghum, yeast Saccharomyces cerevisiae, HCl dan NaOH, urea natrium karbonat anhidrat, natrium bikarbonat, natrium sulfat pekat, asam sulfat pekat, enzim Stragan 002, dan aquades. Variabel percobaan pada pembuatan bioetanol dari pati sorghum adalah kecepatan pengaduk yaitu 200, 250, 300, dan 350 rpm, dan waktu pengambilan sampel pada proses SSF adalah 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, dan 72 jam. Kemudian dilakukan tahapan persiapan, tahapan penyiapan inokulum yeast, dan tahapan penelitian dan analisa. Berikut merupakan diagram alir tahap penelitian yang menjelaskan bahwa biji sorghum terlebih dahulu dikeringkan dengan cara dijemur, kemudian dihaluskan dengan cara di blender dan diayak hingga berukuran kurang lebih 40-60 mesh sehingga ukuran partikel lebih seragam. Sebelum proses SFF dilakukan, terlebih dahulu media fermentasi disterilisasi dengan menggunakan autoclave selama 15 menit dengan temperatur 121 derajat Celcius. Tujuan dari sterilisasi ini yaitu untuk membunuh mikroorganisme lain yang tidak diinginkan selama proses berlangsung. Kemudian dilakukan proses hidrolisis dan fermentasi yang hasilnya kemudian diuji dengan menggunakan alkohometer. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengaruh kecepatan pengaduk dan waktu sakarifikasi dan fermentasi pati sorghum serentak terhadap konsentrasi gula sisa. Fermentasi pati sorghum menggunakan Saccharomyces cerevisiae dilakukan secara kontinu dengan variasi kecepatan pengaduk dan waktu fermentasi. Pada grafik terlihat bahwa semakin lama waktu fermentasi, konsentrasi gula semakin berkurang dan dipengaruhi juga pada kecepatan pengaduknya. Waktu fermentasi adalah 72 jam, dilakukan pengambilan sampel pada 0 jam, yaitu untuk menentukan konsentrasi gula awal 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, dan 72 jam. Selama waktu fermentasi berlangsung, gula terus digunakan namun tidak sampai habis. Pada penelitian ini, waktu fermentasi yang divariasikan adalah 30 jam, 36, 42, 48, 54, 60, 66, dan 72 jam, dan dari grafik dapat dilihat bahwa konsentrasi bioetanol tertinggi pada kecepatan pengaduk 350 rpm dengan waktu fermentasi 42 jam yaitu sebesar 8%. Yang kedua yaitu pengaruh kecepatan pengaduk dan waktu sakarifikasi dan fermentasi serentak pati sorghum terhadap konsentrasi bioetanol.
Pada grafik ini menunjukkan bahwa kecepatan pengaduk terbaik pada 350 rpm dengan kadar bioetanol sebesar 8% pada waktu fermentasi 42 jam. Kecepatan pengaduk berpengaruh signifikan terhadap bioetanol pada proses fermentasi. Dengan pengadukan, maka penggunaan gula oleh yeast akan keluar. Namun, jika kecepatan pengaduk terlalu tinggi, metabolisme yeast akan terganggu sehingga produksi bioetanol akan menurun. Dengan kecepatan pengaduk 350 rpm, konsentrasi bioetanol yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan kecepatan pengaduk pada variabel lain, karena semakin cepat terjadi kontak pelarut dengan substrat, yeast, enzim pada proses SFF. Selain itu juga, semakin lama waktu fermentasi, konsentrasi glukosa semakin menurun, sedangkan konsentrasi bioetanol semakin meningkat. Yang ketiga yaitu perbandingan konsentrasi bioetanol dalam penelitian ini dengan penelitian lainnya. Menurut Kurniawan 2011, mendapatkan bahwa konsentrasi bioetanol tertinggi yaitu 13,235%, yang masih lebih tinggi daripada penelitian ini yaitu 8%. Hal ini dikarenakan Kurniawan menggunakan glukosa murni dengan konsentrasi substrat 150 gram dan ukuran partikel lebih kecil, mempunyai luas permukaan yang lebih besar untuk bereaksi sehingga laju reaksi juga akan semakin besar pula. Menurut Sari 2009, volume inokulum merupakan variabel yang paling berpengaruh dalam menghasilkan alkohol, bahwa semakin besar persen volume inokulum, maka akan semakin besar pula kadar alkohol yang diperoleh. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kecepatan pengaduk pada proses fermentasi berperan penting karena semakin cepat kecepatan pengaduk, maka akan mempengaruhi konsentrasi bioetanol yang dihasilkan. Yang kedua yaitu waktu fermentasi berpengaruh terhadap konsentrasi bioetanol yang dihasilkan, karena semakin lama waktu fermentasi akan meningkatkan kadar bioetanol. Yang ketiga yaitu kondisi terbaik pada penelitian ini dilihat dari konsentrasi bioetanol yang dihasilkan, yaitu pada kecepatan pengaduk 350 rpm dan waktu fermentasi 42 jam yang dihasilkan konsentrasi bioetanol sebanyak 8%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Thank you.